terkait penggelembungan. Si rekap dia masuknya data itu nggak proporsional. Artinya bisa aja memang kantong-kantong suara PSI yang malam itu kebetulan dihitung. Dan si rekap ini kan dia hanya instrumen untuk kita mengawasi. Kalau mau curang Mas, ngapain angkanya udah jelas tertulis di situ, planonya juga diupload. Bodoh bener kalau mau curang kayak begitu. Saya nggak usah sebut nama lah ya. Tapi udah beredar ya di kalangan para caleg yang sering turun ke dapil. Ada satu orang caleg, dia itu sampai umrohin 1.000 orang. 1.000 orang. 5 hari pertama Kaisang bergabung ke PSI, 13.000 orang tuh udah login PSI. Kalau kita notice ya, PSI 2019 ya, itu kan kayak bocil bawa golok. Nyerang terus ya kan. Dede Prayudi, Siap. juru bicara Partai Solidaritas Indonesia. Saya. Betul. Selamat datang di podcast Merdeka, Mas. Terima kasih Merdeka sudah ngundang saya. Terima kasih. Panggilannya Mas Uki. Mas Uki. Siap. Dan ini kalau yang sering main X atau Twitter nih udah pasti kenal. Yang sering diserang, yang sering berantem di Twitter. Waduh. Wah. Nongol terus bro di timeline saya tuh Mas Uki Iya. itu. Enggak, tapi sebelum saya bertanya tuh ada kata Uki itu panggilannya dari mana Mas dulu? Dari Dede Oh iya, ini namanya Iya. Dede Prayudi kok Uki ya? Jadi nama lengkap kan Dede Prayudi. Iya. Nama panggilan yang dikasih oleh orang tua itu adalah Yudi. Oh, Yudi. oke. Nah, waktu baru bisa ngomong umur 3 tahun bilang Yudi itu Uki. Oh, Gitu. iya, iya. Jadi mulai dibiasakan. Nama juga orang tua kan ada panggilan sayang buat anak kan. Iya. Uki dan sampai sekarang ke bawah tuh Uki terus. Gitu, dan menurut gua juga Uki lebih enak didengar sih daripada Yudi ya. Jadi pas memperkenalkan ke teman-teman gitu ya Uki gitu. Uki, dari TK oke. gitu Uki gitu. Nah SD SMP sampai sekarang jadinya Uki. Uki. Gitu. Dan Uki itu memang ada artinya, ada singkatan itu. Jadi Apa tuh? Udah keren imut. Sebel kan? aduh, kenapa tadi saya nanya ya? Ya pantas lah kalau kayak gini diserang. Tapi gimana nih? Kita ingin tahu. Apa tuh? Ini kan di Twitter kan ya nggak cuma tahun kemarin, tahun Ya. ini ya 2024 bahkan setiap pemilu lah 2014, ya. 2019 itu seorang Mas Uki nih sering banget diserang di Twitter. Rasanya gimana? Udah kuat mental atau belum, atau jadi waduh jadi sakit Udah. nih mental gue. Udah kebal. Widih. Dan ada pepatah yang bilang kita belum jadi politisi kalau belum digebukin. Gitu. Oh. Jadi pernah ada masanya saya baper. Pernah ada masanya ya. Tapi setelah itu lewat gitu ya. Besok-besokannya loh kok saya jadi kebal begini gitu. Ibaratnya kita melepuh kan jadi kapalan. Terus lama-lama ya nggak kerasa gitu. Jadi ya sudahlah, itu kan bagian dari freedom of speech ya. Kita hargain aja. Memang ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka gitu. Semakin kita menguat ketokohan ya tentu juga yang orang nggak sukanya juga makin banyak. Dan beruntungnya sekarang udah diterima oleh circle politisi senior nih kayaknya. Waduh. Karena udah sering diundang kan. Bu, tak pikir udah sering digebukin. Berarti sudah terverifikasi politician gitu ya. Iya. Oke, Mas, Ya. saya mulai dari ini Mas. Kasih yang panas-panas Ya, langsung sis. Karena soal ngomong digebukin kan nggak hanya Mas Uki, Iya. sebenarnya lagi rame sekarang kan soal suara PSI ini Mas. Yap. Ya. Partai Mas Ya. Uki sendiri gitu dalam Ya. beberapa hari terakhir itu kan disorot karena ada yang menyebut ada penggelembungan gitu kan. Karena kalau kita lihat hasil quick count itu kan kalau nggak salah PSI itu kan sekitar 2,8% ya. Ya. Sekarang dalam real count itu kan sudah 3,13% kalau saya cek tadi siang ini. Ya. Selasa 5 Maret 2024. Nah, saya tulis tuh. Saya sebut gitu. Emang benar Mas lagi menggelembungkan suara? Ya enggak lah, enggak bisa. Mana bisa suara digelembungin. Nah. Karena kayak begini, kita melihatnya dari berbagai angle ya. Angle pertama, kita harus paham dulu bahwa quick count itu adalah produk sains. Dia harus disikapi secara saintifik. Enggak boleh kita campurin subjektivitas politik kita terlalu berlebihan dalam merespon quick count. Gitu ya. Jadi yang harus dipahami oleh masyarakat, quick count itu memiliki margin of error. Ya, itu yang pertama. Dan margin of error quick count itu biasanya 1%. Bahkan saya pernah ngobrol sama seorang pelaku survei yang juga melakukan quick count, mengatakan bahwa dengan misalnya samplingnya itu sekian TPS, maka margin of errornya memungkinkan 1, sekian. Walaupun komanya itu nggak besar, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, quick count juga dia karena dia sampelnya adalah TPS, yang dijadikan angka oleh quick count itu adalah angka akumulasi yang di kolom kanan bawah C1 atau C plano, gitu. Dan di dalam proses penghitungan ulang manual itu banyak perubahan karena terjadi salah hitung.
di tingkat kecamatan. Proses tersebut kan dilakukan secara terbuka. Dan ketika ada kesalahan hitung yang sudah kemudian dicek ulang, kemudian diperbaiki, kemudian ditandatangani oleh saksi dari seluruh partai yang menghadiri penghitungan ulang manual tersebut. Ya. Nah ini sedikit tentang quick count. Ya. Jadi kita bukannya nggak percaya quick count. Justru karena kami percaya quick count adalah produk sains, maka kami sikapi secara saintifik juga, maka kami bisa paham di sana ada margin of error. Dan maka kami juga bisa paham bahwa sampel mereka adalah TPS. Maka kami juga paham bahwa yang menjadi angka di setiap TPS itu adalah angka hasil akhir. Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, real count. Real count ini kan ada yang versi Sirekap, ada yang versi manual. Gitu. Versi Sirekap itu dia menggunakan AI. Nah, AI ini kadang-kadang agak rabun dia ya dalam membaca tulisan tangan. Angka 0 itu kadang-kadang dibacanya 8. Gitu. Jadi pernah juga ya, ini konteks Pilpres misalnya ya. Di sebuah kabupaten di Lampung ya. Perolehan suara Pak Anies itu 3.500.000-an. Padahal DPT-nya cuma 344.000. Gitu. Nah, terjadi kesalahan di dalam si AI ini menangkap tulisan tangan manusia. Gitu. Nah, yang kedua adalah hitung manual, yang real count manual. Nah, inilah yang paling akurat dan untungnya yang memiliki legitimasi adalah yang hitung manual ini. Gitu. Jadi yang kami lakukan ya itu adalah sehari setelah quick count ini muncul ya. Sehari setelah pemungutan suara, ketua umum kami langsung menginstruksikan agar pengurus-pengurus di level terbawah itu untuk menyiapkan diri menjadi saksi untuk penghitungan manual di kecamatan. Gitu. Dan betul aja kami menemukan beberapa temuan lah, kurang lebih seperti itu ya. Misalnya Isyana Bagus Oka ya di Banten. Nah, ini di TPS. Sebentar, saya boleh buka nggak? Boleh dong. Kita kalau harus, data kan harus dicek. Kita harus rigid ini sama data ini. Sebentar, ini kemarin Isyana Bagus Oka, waduh senior kita tuh ya. Senior ya? Dunia wartawan. Iya. Oke, sebentar. Tapi kalau Mas Uki sendiri tuh di dapil mana? Saya di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jadi saya diminta untuk mendampingi saksi-saksi saya yang ada di Jakarta Timur. Kurang lebih sih seperti itu. Mungkin karena dianggapnya kita memiliki kepentingan di sana kan. Dan mungkin karena itulah politik ya. Ketika kita memiliki kepentingan, kerja kita lebih efektif. Sebentar ya, ini kemana lagi nih datanya nih? Oh, santai. Kalau hasilnya gimana? Kalau Mas Uki sendiri deh pribadi, positif nggak nih? Saya pribadi? Iya. Saya udah nggak mentingin kepentingan pribadi. Politisi banget jawabannya. Udah verified kan? Iya. Oke, nih saya dapat nih datanya ya. Di TPS 29 Semarang Selatan, hitungan Batang Lidi Andi Budiman itu 10. Tapi kemudian diakumulasikan di pojok kanan bawah dokumen C1 atau C plano itu tulisnya 0. Lalu kemudian di Dapil Banten 3, ini Dapilnya Isyana yang tadi ya. Itu TPS 13 Serpong Utara, Tangerang Selatan. Suara Isyana Bagus Oka itu kalau Batang Lidinya itu ada 10. Tapi di penjumlahan terakhir itu ditulisnya 5. Namun kemudian karena terjadi perbaikan, akhirnya dibenerin di tip X. Ditulis 10. Nah, perbaikan seperti ini kan yang nggak tercapture oleh quick count tadi ya. Kemudian ada juga di dapil saya nih, DKI 1 di TPS 98 Cawang Barat, Batang Lidi ada 10, sementara yang tertulis di penjumlahan akhir itu cuma 8. Walaupun kita cuma melihat 2 suara, tapi 2 dari 10 itu kan lumayan 20%. Kalau kita kumpulin gitu. Nah, temuan-temuan seperti ini yang kami temukan di proses penghitungan manual tadi. Nah, ini kan kita sudah mengenal ya tadi ya. Ada quick count, ada real count. Real count pun ada 2. Ada yang Sirekap, ada yang manual gitu. Nah, terkait penggelembungan ya. Begini, Sirekap itu dia itu kan masuknya data itu nggak seperti sampling atau survei atau quick count yang udah jadi. Ya, dia masuknya data itu nggak proporsional gitu. Di Gorontalo ya, Sirekap itu sudah berhasil mengumpulkan 70%. Misalnya ya. Sementara DKI 2 itu baru 21%. Ini saya cek 2 hari yang lalu. Gitu. Artinya apa? Artinya bisa aja ya. Memang kantong-kantong suara PSI yang malam itu kebetulan dihitung. Dan yang bukan kantong suara PSI atau kantong suara partai lain malam itu yang belum masuk gitu. Atau mungkin sebelum malam itu kantong suara PSI memang belum dihitung. Sehingga Sirekapnya waktu itu masih
2, something. Ya kan? Ketika kantong suara PSI dihitung, maka suaranya bisa naik gitu ya. Ini bisa saja, tapi Sirekap itu kan bukan saya yang punya gawe ya. Nah, yang kedua, jadi kayak gini, masih ada sekitar 70 juta ya suara yang belum dihitung, sehingga naik atau turun itu masih sesuatu yang wajar lah. Apalagi kalau kita bisa mengangkat argumentasi saya yang tadi bahwa masuknya data Sirekap itu tidak bersifat proporsional. Gitu. Ada yang udah dihitungnya 70%, ada yang masih 20%-an. Kurang lebih sih seperti itu ya. Secara nasional masih 60%. Secara nasional tuh 65,89%. Ya kan? Dan sampai suara, siang ini kan? Iya, sampai siang ini. Dan suara PSI di 3,13. Ya. Dan yang menariknya adalah di tanggal 1, tanggal 2 kan yang dianggap penggelembungannya itu yang sampai 90.000 suara lebih. Ya. Gitu. Nah, ini apa yang dianggap penggelembungan ya? Orang-orang itu kan yang menganggap penggelembungan itu ada beberapa argumen, ya. Ibaratnya kami dituduh curang dengan beberapa argumen, misalnya satu, karena dianggapnya terlalu jauh dari quick count. Misalnya kayak gitu ya, karena di quick count itu kita kalau nggak salah ada yang di 2,7 sampai 2,95. 95 itu kalau nggak salah carta, ya. Dan kalau kita lihat secara teliti, yang paling jauh dari quick count itu PKB, bukan PSI. Kadang-kadang kami bingung, ini kok kami terus yang jadi sasaran tembak ini kenapa gitu ya. Wajar, karena di situ ada anaknya Pak Presiden sebagai ketua umum. Ya, kedua, kalau kita melihat lonjakan suara di 2 malam itu, yang paling melonjak bukan PSI rupanya, tapi Gelora, gitu. Jadi mungkin benar ya, mungkin karena ada anak presiden dan lain-lain, jadi kami yang disorot. Tapi ya kami menggunakan ruang-ruang publik juga untuk menjelaskan ya bahwa naik turun itu adalah hal yang wajar ya, bahwa PKB bahkan dari quick count itu sudah di atas margin of error quick count. Dia perolehan sementaranya itu dibandingkan quick count itu selisihnya udah 1, sekian persen. Gitu, bahwa yang melonjak paling tinggi itu juga bukan PSI doang, bukan PSI gitu. Memang kita melonjaknya tinggi, tapi yang kita bukan yang paling tinggi. Ada partai lain juga. Partai lain juga. Bahwa kemudian ya netizen kami temukan mencari-cari ya antara jumlah yang di Sirekap dengan plano yang di Sirekap juga diupload, gitu. Nah, begini, Sirekap ini kan working document ya. Artinya dia itu masih penginputan datanya masih berlangsung, ya. Juga perbaikan datanya masih berlangsung. Kenapa saya bilang perbaikan? Karena data manual mulai masuk. Dan ketika data manual dengan data yang dihasilkan oleh AI tadi tidak sinkron, maka yang dipakai adalah yang data manual. Dan ini masih berlangsung. Artinya kita belum bisa menyimpulkan apa-apa sebetulnya ya. Kalau dari Sirekap, dan Sirekap ini kan dia hanya instrumen untuk kita mengawasi. Dan saya pikir it serves the purpose. Kenapa? Iya, benar. Dengan adanya kayak begini, orang ngawasin gitu. Kalau mau curang, Mas, ngapain angkanya udah jelas tertulis di situ, planonya juga diupload. Bodoh bener kalau mau curang kayak begitu. Gitu loh. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa ketidaksinkronan antara angka yang ada di Sirekap dengan C plano yang diupload di Sirekap itu ada di semua partai politik. Gitu ya. Kemarin ini karena Mas Romi yang di sosmed atau di media itu agak getol Mas ya. Romi P3. Ini agak nggak cuma getol tapi tajam nih. Operasi sayang anak soalnya. Iya. Ya karena narasi yang di luar kan seperti tadi. Iya. Ada operasi sayang anak ini. Betul. Jadi yang kami kumpulkan itu paling banyak itu adalah ketidaksinkronannya C planonya P3 dengan Sirekapnya P3. Saya ambil contoh lagi ya. Di Pandeglang, Saketi, Kelurahan Mekarwangi, TPS 1 di Sirekap P3 itu 22 suara. Tapi di C planonya cuma 2 gitu. Dapil NTB, Lombok Barat, Sekotong, Kelurahan Sekotong Tengah, TPS 007. P3 di Sirekap ditulis 72. Padahal C planonya cuma 2. Lalu ada juga masih di Pandeglang ya, di Angsana, Kelurahan Cikayas, TPS 001 di Sirekapnya P3 tulis 21. Sementara dokumen C planonya hanya 2. Dan ini ada banyak sekali. Mas, jadi artinya begini, saya nggak sedang menuduh P3 melakukan kecurangan, ya. Kami sangat menghormati P3, ya. Tapi kita harus menghargai proses yang sedang berlangsung. Artinya daripada kita teriak-teriak, saya dicurangi, kami dicurangi, ruang untuk mengawasi suara itu terbuka lebar
koridor untuk mengawasi itu disediakan oleh hukum. Dan kita patut bersyukur ya Bawaslu dan KPU ya melakukan proses penghitungan manual itu secara transparan, diundang saksi-saksi dari partai-partai politik bahkan saksi dari paslon. Dan ketika ada perubahan harus ditandatangani oleh semua saksi. Dan itu berjenjang dari TPS ke kecamatan sampai hari ini sudah masuk kabupaten kota ya. Dan KPU pusat juga sudah mulai penghitungan suara internasional karena kan internasional masuk duluan ya. Dan mari kita awasi aja itu gitu daripada teriak-teriak dicurangi media sosial. Iya, soalnya kayak begini, ketidaksinkronan ini kan sebuah konsekuensi logis dari metode-metode hitung yang misalnya ya kalau AI kadang-kadang optiknya rabun, ya kan? Terus kalau manual kadang-kadang petugas di TPS ini kan entah capek, entah ngantuk, entah di bawah tekanan saksi partai, saksi paslon, ya kan akhirnya nggak konsen, gemeter gitu, bisa aja kayak begitu loh. Padahal kan enak jadi KPPS, gajinya sehari 1,2 juta. Abdi negara. Abdi negara enggak. Jadi salah hitung adalah konsekuensi logis dari metode hitung manual. Dan pemilu kita juga kan satu hari dalam jumlah besar gitu kan. Iya, dan semuanya serentak gitu. Yang jelas proses penghitungan itu kan dilakukan berulang-ulang. Jadi dari TPS dilakukan hitung ulang lagi di kecamatan. Bahkan kalau ini kan saya mendampingi saksi saya ya. Saya sehari itu bisa ke 3 kecamatan loh, gitu. Dan saksi-saksi kita ini memang kerjanya bukan kerja ringan. Jadi kadang-kadang ada petugas PPK yang nggak mau ngebuka C-Plano, gitu maunya yang dibuka salinan. Ini saya sebut aja di mana, boleh nggak? Boleh, silakan. Di Jatinegara, ya kelurahannya Balemester, Jakarta Timur. Itu nggak mau dibuka sampai akhirnya saksi kami harus berjibaku. Akhirnya saya kasih tahu. Karena aturan atau karena apa? Nggak ada, karena mereka bilang biar cepat. Gitu, karena kerjanya memang kerja capek sih, gitu ya. Jadi saya nggak mau suuzon loh ya, biar cepat gitu. Cuman saya bilang sama saksi saya bahwa, hey, menurut PKPU nomor sekian, pengganti PKPU nomor sekian, gitu. Prosedurnya, SOP-nya paling pertama adalah buka kotak suara. Kedua adalah keluarkan dokumen C-Plano. Ketiga adalah jadikan dokumen C-Plano sebagai basis penghitungan. Ingat, jangan mau yang salinan. Saya bilang, kalau salinan ini udah berupa angka, batang lidinya nggak nongol. Gitu, saya bilang jangan mau yang salinan, jangan mau yang dokumen rekap, harus dokumen C-Plano. Gitu. Dan saksi kami itu untuk supaya bisa mengakses sesuatu yang memang seharusnya sudah menjadi hak kita atau menjadi dokumen publik dan lain-lain, itu harus berjibaku loh. Bukan hanya dengan petugas PPK doang, tapi juga saksi dari partai lain yang mungkin pengennya cepat juga, gitu loh. Dan tapi juga banyak partai juga seperti PSI lah, pengen dilihat juga dong. Iya. Yang informasi utamanya. Iya, gitu. cuman kadang-kadang kayak begitulah. Jadi kalau menurut laporan dari saksi kami ya, ketika penghitungan di kecamatan selesai, itu ada sekitar 30% ya dokumen C-Plano kita nggak terima, gitu di Jatinegara tadi. Ya, ini saya berani ngomong kayak begini karena memang saya turun langsung ke lapangan, saya lihat datanya memang banyak di TPS-TPS di Jatinegara itu yang kita nggak terima itu ya. Jadi saya lebih suka ngajak kita semua ya, partai politik, pendukung paslon ya, termasuk media, LSM, untuk mengkawal suara rakyat ya. Ini saya ngomong bukan lagi favivunya politisi loh ya. Enggak, karena upaya yang kayak begini benar. Kita ini menjaga kualitas demokrasi loh. Daripada opsi kedua teriak-teriak curang, ini malah mendelegitimasi pemilu. Dan ini mengancam wibawa demokrasi intian. Daripada kita melakukan upaya yang ibaratnya ini berangkatnya dari sama-sama ngerasa ini saya dakdikduk nih harus diawasin. Kan berangkatnya dari rasa yang sama kan, kayak begitu kan. Cuma kan outputnya ada yang yaudah kita kawal atau yaudah kita teriak-teriak di jalan kita dicurangin. Kayak gitu loh. Nah yang kedua ini kan destruktif, yang pertama ini konstruktif, dan PSI memilih untuk melakukan upaya yang konstruktif aja. Oke, kita kawal lah suara rakyat ini ya, kita kawal kualitas demokrasi. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Karena karena mungkin Mas Uki juga berpegangan karena walaupun 2 suara gitu, itu tetap harus diperjuangkan. Karena ingat Mbak Titi Perludem kan juga bilang, yang penting itu suara kita tetap aman gitu. Jangan sampai lu pakai suaranya, lu coblos, tapi ntar nggak kehitung. Sebenarnya kan kayak gitu kan konsepnya. Ya kan konsep pemilu yang kuantitatif ini kan everyone counts ya. Jadi marilah kita kawal bareng-bareng deh kayak gitu ya.
dan ruang untuk mengawal itu ada kok, disediakan oleh hukum. Proses penghitungan berjenjang kok, semua orang diundang untuk menjadi saksi kok, kayak begitulah. Jadi inilah saya sih mengajak pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi pemilu itu supaya stop lah delegitimasi pemilu, mendingan kita bareng-bareng aja kawal. Tapi si rekapnya itu juga harus dikritisi sih, karena kayak tadi Pak Anies kan di Lampung bisa sampai 3 juta, seharusnya sistemnya bisa mengatur cuman mentok di 300 suara, seharusnya gitu ya. Itu salah satu kritik yang menarik sih untuk si rekap. Jadi nggak bisa tiba-tiba 800 atau 1000 suara, bahkan sampai 3 juta suara. AI-nya harus diatur seperti itu. Jadi si optiknya ini itu. Jadi kalaupun ada kelebihan hitung, namanya kesalahan ya, itu tuh nggak akan keluar dari 200 atau 300 suara seharusnya. Seharusnya ya. AI-nya berarti jangan partisan. Tapi Mas, saya lebih kan PS itu ditembakin lah gitu. Siapa yang ngembusin gitu? Serem banget sih. Iya, dikebukin kalau tadi bahasanya. Iya. Dalam beberapa hari belakangan emang ditarget atau gimana? Kalau ini kan pertanyaan yang agak konspiratif ya. Iya. Ini agak bahaya gitu. Artinya saya nggak bisa membuat public statement, apalagi saya diundang ke sini sebagai perwakilan organisasi. Artinya setiap apa yang saya ucapkan memiliki pertanggungjawaban organisasional ya. Dan apakah ada grand design, apakah ada semacam skenario untuk gebukin PSI, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi yang kita bisa lihat ini. Ya kalau saya positive thinking lah ya. Kalau kita positive thinking ya mungkin tadi Mas benar bahwa ya wajar aja PSI disorot, kan partainya anak presiden, make sense ya kan. Atau wajar aja PSI disorot. Nah ini ada teman juga yang bilang wajar aja PSI disorot, setiap kenaikan 0,1 aja selebrasinya di sosial media tuh gede banget gitu. Hore naik lagi kayak gitu kan. Jadi sebel ya. Jadi disorot gitu. Sementara kan partai lain kan enggak. Misalnya kayak yang tadi saya sebut ya, PKB itu dia dengan margin of error-nya quick count itu udah tembus juga gitu ya. Jadi yang menurut quick count itu 10%, sekarang udah 11, sekian, udah 1% ya di atas prediksi quick count, dan mereka kan diem-diem aja. Sementara PS ini selebrasi oke lah. Saya bilang oke deh, make sense. Saya bilang ya udah sekarang kita diem-diem aja deh gitu ya supaya nggak disorot. Cuman udah kadung disorot ya udahlah. Tapi sampai sekarang masih optimis bisa 4%. Kalau dilihat dari margin loh, misalkan kalau dari quick count kan 2,9, 2,8 ya. Kalau dilihat dari margin berarti masih ada optimisme ke 4% gitu. Iya, kalau lolos ya kita alhamdulillah ya. Tapi yang jelas fokus kita sekarang ini ngawal suara aja gitu. Sekarang udah di tingkat kabupaten kota ya. Dan tingkat kabupaten kota ini cenderung lebih, pertama miskalkulasinya cenderung lebih kecil. Yang kedua, pengawasannya juga kita cenderung lebih mudah karena titik-titiknya sedikit kan, kabupaten kota kan. Jadi satu kabupaten kota cuma satu. Dan yang ketiga, ini pengurus-pengurusnya memang pengurus teras di tingkat kabupaten kota di PSI. Misalnya sekretaris Jakarta Timur yang jadi saksi gitu. Nah, sama halnya dengan yang di KPU pusat juga rekapitulasi pleno terakhir di KPU itu sudah dimulai. Ini juga kayak saya yang datang, ganti-gantian ya dengan wasekjen atau misalnya dengan ketua DPP yang lain gitu. Jadi turun ke lapangan terus ya berarti. Waduh capek Mas. Ya inilah upaya kita ya, ini ikhtiar terakhir kita ya. Jadi kalau misalnya dibilang kita udah pesimis juga enggak ya. Tapi optimisme itu memang tetap harus dijaga ya, dan ini adalah ikhtiar terakhir kita. Dan berbeda dengan pemilu 2019 ketika H+1 setelah pencoblosan, Sis Grace Natali selaku ketua umum kita saat itu kan langsung deklarasi bahwa kita mengakui kekalahan. Nah yang pemilu 2024 ini kan ya berhubung angkanya mungkin angka tanggung kali ya Mas ya. Jadi harus dijaga ini. Berhubung angkanya siapa tanggung. Siapa ada mujizat. Iya, kalau pemilu 2019 kan kita stuck tuh di 1, kan. Jadi angkanya bukan angka tanggung juga, misalnya gitu, dengan margin of error sekian gitu, tetap aja nggak bisa gitu. Coba kalau parliamentary thresholdnya 3,5 ya kan, wah masih optimis. Optimis itu. Betul. Bro, saya mau beralih ke soal flashback sedikit Mas. Soal ini karena terkait dengan perolehan PSI sekarang ya. Kalau kita lihat datanya ini kan angka dana kampanye PSI kan cukup besar. Kedua setelah PDIP. 33 miliar yang tercatat itu. Terus kalau baliho di mana-mana. Ada Mas Kaisang, ada Pak Jokowi. Sister lu benar enggak 33 miliar? 180.000.
Oh iya. Ya. Itu awal. Iya. Haruslah dikoreksi sih. Iya. Ya itu kan di mana-mana gitu. Iya. Deket kantor kita banyak, di deket rumah saya juga banyak. Ada fotonya Mas Kaisang. Wah gitu. Itu fotonya aneh sih, ngapain pakai bawa kayak boneka beruang gitu. Sorry nih Mas Kaisang. Itu kayak boneka beruang kan? Iya. Politik santai. Tapi kok hasilnya 4% aja susah, Mas. Iya. Ya memang kan nama juga kita ikhtiar ya. Kalaupun misalnya kita 3, sekian pada akhirnya itu kita tetap menang karena kita naiknya itu banyak loh. Gitu. Dan kalau kita perhatikan perolehan suara kita di DPRD ya, misalnya di Solo nanti kita punya 1 fraksi loh. Terus di Semarang kita punya 1 fraksi nanti. Terus kenaikan suara di Papua itu Papua Raya ya, artinya seluruh Papua ya, itu juga sampai ratusan persen gitu. Artinya apa? Artinya nanti di pilkada PSI itu menyala-nyala, karena kan pilkada nanti kan pakai hasil pemilu sekarang, ya kan? Dan sebenarnya kita berkaca di situ aja, gitu ya. Dan perolehan kalau misalnya DPRD itu lebih gampang kita catatnya. Gitu dibandingkan DPR RI ya. Dan ya sudah kalau dari DPRD-nya sih kita optimis ya. Yang tergambar sekarang berapa daerah, Mas? DPRD-nya? Iya, DPRD-nya. Saya belum merekap semuanya ya. Cuman kalau di Pulau Jawa itu, kalau Tangsel kita sama. Kemarin juga udah punya 1 fraksi. DKI bertambah ya? DKI insya Allah bertambah. Iya, karena kita itu nomor 4 ya di DKI ya. Jadi DKI ya iyalah kita kan sampai dijulukin partai seputaran ibu kota ya. Jadi kalau DKI ya udahlah, justru kita ngitungnya sekarang mau masuk ke Jawa. Nunggu Pak Anies gubernur lagi kayaknya. Pak Heru soalnya masih tidur. Enggak kok, kemarin kita juga kritik loh. Yang soal banjir ya. Sebenarnya tapi kan kalau kritiknya, jadi kayak gini kan koalisi kita juga pendukung pemerintah dalam konteks Pemprov. Jadi kritiknya itu kan lebih ke komunikasi internal akhirnya. Jadi berbeda dengan kalau kita oposisi dong. Gitu. Jadi satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat dengan adanya sistem check and balance ya. Ketika kita berada di koalisi pemerintah ya, bukannya kita nggak kritik. Tapi kalau misalnya kita udah bisa WhatsApp gitu, terus berkoar-koar ke media, itu kan namanya nyari sensasi, gitu. Sementara kita tetap kritik, walaupun dengan bahasa yang satu tim. Kayak ini kan tim kita, kayak gitulah kurang lebih ya. Ya kalau di koalisi itu ingetin, kalau di oposisi kritik gitu bahasanya. ya kurang lebih begitulah. Mas, selain soal dana kampanye ya. Saya menyoroti soal nanti dulu sih. Oh iya, tadi belum kejawab ya si dana kampanye ya. Iya, 33 miliar ini penasaran juga dapat dari mana nih? Oh, PS itu paling jago fundraising. Ini serius ya, dari tahun 2019. Iya. Semenjak 2017, 2018 sampai pemilu 2019 ya kita fundraising memang. Dan saya ingat banget nih 2018 saya itu udah kayak beauty pageant. Jadi Masuki. Bukan, jadi kita mengumpulkan orang-orang yang simpati dengan PSI di sebuah restoran, gitu ya. Jadi diperkenalkan gitu, ini adalah Dedek Prayudi. Dia adalah lulusan dari sini, dan dari sini. Sebelum di PSI bekerja di sini. Dan dia gabung ke PSI untuk ini. Nah, kayak begitu. Nanti ada uangnya. Si donaturnya bilangnya begini, oh saya sukanya sama caleg tapi saya nggak mau nyumbang ke partai, boleh kayak gitu. Atau saya maunya nyumbang ke partai, terserah deh partai mau distribusin ke siapa, nah itu juga boleh. Nah kurang lebih sih seperti itu ya. Dan kita sudah melakukan itu sejak lama dan kita cukup jago di situ ya. Dan itu kita laporkan kok ke KPU gitu ya. Tapi sumbangan dari pengusaha pasti juga ada yang formal. Ya itu maksud saya tadi ya. Yang kami undang itu pengusaha. Tapi satu hal yang pasti, ketika mereka mau memberikan donasi kepada kami, satu, nggak ada titip-titip undang-undang, ya. Dua, nggak ada titip-titip anggaran. Dan tiga, kami nggak dengan mengintimidasi mereka. Artinya kayak begini, ada pengusaha yang bilang begini, saya kalau ke partai X udah pasti saya juga kasih donasi, tapi bukan karena saya suka, bukan karena saya juga nitip, supaya saya nggak diganggu, gitu. Nah kalau untuk soal ganggu-mengganggu kan PSI mengganggu apa sih? Kita kan belum punya apa-apa. Kayak gitu jadi mengganggu Pemprov daerahnya Pak Anies. Pak Anies lagi. Enggak, cuman PSI sama Pak Anies itu saling butuh loh ya kan. Iya. Buktinya sukses. Sukses. Kayak
adu balap mobil listrik gitu kan. Kalau Mas Giri nggak kejeblos nggak jadi tuh. Nggak jadi, iya. Ini bacaan Twitter banget ya. Nggak, cuman itu beneran loh. Jadi saya ngobrol sama seorang Gen Z. Gua tanya kan, lu nanti pilih siapa gitu? Karena kan kita kan gaya kampanyenya kalau ke anak muda itu ngafe. Iya. Lu nanti milih siapa? Pilpres. Gue milih Pak Anies bang. Oke. Terus Pileg pilih siapa? Pilih abang lah gitu. Hah? Gimana tuh? Kan kita berseberangan. Justru itu bang. Gue suka sama mekanisme yang terjadi di DKI. Oh, berarti sehat. Tandanya. Nah, paradigma berpikir seperti ini adalah paradigma berpikir orang yang literasi politiknya udah bagus. Iya. Dan Gen Z kita alhamdulillah udah mulai berpikir seperti itu. Jadi mereka berpikirnya check and balance. Yeah. Jadi si capresnya dia milih si X, nanti partainya dia milih dari musuhnya si X, gitu. Si Y, bukan musuh lah, apa namanya? Yang berbeda barisan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak gitulah kalau misalnya antara kami dengan Anies ya sebenarnya menikmati mekanisme pemerintahan antara di DPRD kami misalnya ya sebagai oposisi dan Pak Anies sebagai Pemprov itu adalah warga DKI-nya sendiri. Gitu. Dan itu kita juga merasakan betul sebagai media rame. Kalau ada PSI dan Anies. Boleh suruh balik lagi dong. Gue boleh nanya sedikit nggak? Ini dari 33 miliar ini kita pengen tahu nih kan Mas Uki juga nyalek ya. Sudah habis berapa sih? Saya saya tuh kecil banget untuk caleg DKI. Saya tuh gak nyampe 3 miliar. Di dapil DKI 3 ya? DKI 1 saya. DKI 1 ya. Saya gak nyampe 3 miliar. Jadi 2 koma lah. 3 miliar itu kecil ya Mas? Kecil banget. DKI itu 25 sampai 30. Baru jadi. Aduh, saya masih berapa duit saya? Kita patungan juga belum cukup di sini. Iya, jadi ini apa namanya ya? Saya nggak usah sebut nama lah ya. Tapi udah beredar ya di kalangan para caleg yang sering turun ke dapil, terutama Jakarta Timur. Ada satu orang caleg ya, dia itu sampai umrohin 1.000 orang. 1.000 orang. 1.000. Saya nggak ngerti itu modalnya berapa lagi udah. Waduh. Ampun lah dan memang kan Jakarta Timur itu kan apa namanya lekat ya dengan para habaib dan lain-lain ya. Nah ini apa yang kami dengar ya. Mereka diumrohkan segala macam ya. Menurut kami ini bukan money politics, ini adalah approaching, jadi silahkan ya. Cuman saya di sana membayangkan modalnya itu. Iya. Sekali umroh berapa sih paket? 23. 20 enggak kecil itu Mas. Jadi bisa 30-an. Hah, 30 sekarang 30 juta. 30 juta? Iya, kali 1.000 berapa tuh? 3 miliar? Hah? Enggak lah. Berapa? 300 juta? Kali 100 aja 3 miliar. Oh iya. Ya. Kali 1.000 30. 30. Wow. Ya wah. Pusing 25 ya. 25 miliar. Iya, memang antara 25 sampai 30 itu di DKI itu. Wow. Gitu. Jadi itu bukan kita bicara money politics ya. Itu kita bicara logistik. Operasional, kita approach orang. Signifikan gak tuh abis umrohin 1.000 orang tuh gosip-gosipnya? Udah jangan dibahas lah. Jangan. Saya gak mau masuk ke dapur orang. Ini tadi hanya contoh soal modal ya. Gitu. Jadi 3 miliar itu kecil. Apa less dan 3 miliar itu kecil banget. Iya. Kecil banget. Tapi buat ya mungkin banyak anak muda lah ya Gen Z di Jakarta Timur 3 miliar tuh gede banget bang. Di BKT pasti. Beli tutut bisa. Waduh, bisa kaya tuh tukang tututnya. Kaya. Iya. Mas, saya beralih ke soal Jokowi efek. Ya. PSI ini kan brandingnya Pak Jokowi kan kuat banget. Tadi di baliho juga banyak gitu. Kok nggak ngefek ya? Justru menurut kami ngefek. Gitu. Makanya tadi yang saya lihat di Solo. Karena kalau di Semarang. Pilpres kan kuat. Di Pilpres kuat lah. Ada Jokowi efeknya. Ya. Gitu. Nah ini kan kita itu kan naik ya. Dari 1,89. Sekarang ya entah berapa nanti. Anggaplah 3% lah. 3% setidaknya sekarang yang kita punya adalah 3,13. Yeah. Katakanlah data Sirekap yang masih dalam ongoing perbaikan dan penginputan itu kita jadikan acuan sekarang. Itu kan kenaikan yang sebenarnya cukup signifikan. Itu kenaikan yang hampir 100% ya. Cuman kalau misalnya kita melihat Jokowi efek misalnya tadi itu di Solo ya. Terus misalnya tadi itu di Semarang, sekarang kita punya satu fraksi ya. Terus kemudian kita bisa melihat di kantong-kantong suara yang lain di Jawa Timur. Di Jawa Timur juga fraksi PSI misalnya di Surabaya itu nanti akan tumbuh. Gitu dan hal-hal seperti inilah sebenarnya kalau misalnya kita melihat Jokowi efek. Tapi begini, Jokowi efek itu kalau misalnya saya lihat Kaisang efek lah, bukan Jokowi efek ya. Itu 5 hari pertama Kaisang bergabung ke PSI, 13.000 orang tuh udah login PSI.
Wow. Gitu. Terus habis itu yang kedua adalah misalnya soal gaya komunikasi. Kalau kita notice ya, PSI 2019 ya, itu kan kayak bocil bawa golok. Nyerang terus ya kan. Ya kan? Iya. Istilah-istilah baru saya catat lagi. Iya, pemilu 2019 saya perhatiin. Iya. Saya sebagai orang yang di dalam, itu kan ngerasa, wah, kebetulan memang saya tipenya striker, suka-suka aja kan. Jadi ngegolin aja. Iya, pengennya nyerang yang ngegolin ya gitu. Kebobolan 7 nggak apa-apa, yang penting ngegolin 10. Kayak bocah Jaktim mau tawuran. Kalau sekarang kan kita jauh lebih less konfrontatif ya. Yep. Kita nggak konfrontatif lagi. Bahkan suatu hari pernah nih, saya di sebuah TV swasta ya, sedang berdebat dengan Opung Panda gitu. Dan saya ingat banget tuh, saya nggak menyerang balik loh gitu. Dan saya nggak nyerang sama sekali gitu ya. Itu aja masih dapat WhatsApp dari orang Solo. Mas, tone bicaranya bisa nggak diturunin dikit? Oke, siap. Siapa tuh orang Solonya? Jadi yang mau saya katakan adalah gaya bicara kami sekarang jauh tidak konfrontatif ya, gaya komunikasi kami, dan kami pikir itu lebih cocok di kalangan anak-anak muda yang sebenarnya udah cenderung apatis sama politik, yang menganggap politik yang berantem itu lu ngapain sih berantem, juga yang menang juga nggak ada untungnya gua, kayak begitu loh. Jadi itu pengaruh yang kedua. Lalu juga ada pengaruh ketiga yang Jokowisme itu ya. Karena ini pengaruh yang sifatnya ideologis lah, simbolis gitu ya. Karena seorang Kaisang Pangarep suka nggak suka ya, dia adalah simbol politiknya Pak Jokowi selain Mas Gibran, kayak gitu ya. Dan tentunya ini sebenarnya di lapangan penerimaan masyarakat kepada Jokowi itu sekarang gede. Kepada PSI mohon maaf. Itu sekarang gede, dan kami merasakan betul ya. Sekarang kalau misalnya turun ke bawah, partainya Kaisang, kayak begitu ya. Dan bukan PSI ya, partai Kaisang. Partainya gitu. Kaisang. Itu nggak dialami di pemilu sebelumnya. Iya, beda banget. Beda. Partai ini Niji kan enggak gitu. Partainya Kaisang, atau misalnya ya, Kaisang itu kan langsung masuk ke kantong-kantong suara pendukung Pak Jokowi. Jadi organ-organ relawan pendukung Pak Jokowi ya, walaupun secara kelembagaan mungkin mereka nggak terlalu resmi ya mendeklarasikan mendukung kami dan lain-lain gitu ya. Tapi kemudian secara perorangan ya tokoh-tokoh mereka nyalek lewat PSI. Ada gitu. Jadi salah satunya adalah kawan kita di Jakarta Timur namanya Marcella. Ya, ini adalah relawan tokoh dari organ relawan pendukung Pak Jokowi. Dia nyalek di Dapil 6 Jakarta Timur dan alhamdulillah kemungkinan besar dia lolos. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud DPRD. Okay. Dan inilah yang saya maksud tadi, ada kok efeknya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang menjadi indikator efeknya itu adalah threshold 4%, nah ini kita kawal aja dulu lah gitu. Kalau lolos ya alhamdulillah, tapi yang jelas kita juga udah naik ya. Terus habis itu kalau misalnya memang harus nggak lolos ya kita fokus ke pilkada habis ini. Menyala-nyala kita di pilkada nih. Sudah punya fraksi kan sekarang. Jadi anggota DPRD kita kalau misal menurut perhitungan sementara kita itu yang tadinya itu cuman ada puluhan, sekarang ini akan ada ratusan. Wow. Jadi naiknya itu beratus-ratus kali lipat. Iya dong. Dan ini yang membuat kami menjadi excited menyambut pilkada. Wow. Okay. Kalau Mas Kaisang sendiri ngeliat hasil sekarang komunikasi di internal gimana Mas? Ya, saya sih jujur apa nggak sesuai ekspektasi? Enggak. Jadi kami hampir setiap hari ya melakukan koordinasi, dan koordinasi ini langsung di bawah pimpinan Mas Kaisang ya. Dan Mas Kaisang sendiri instruksinya adalah sampai dengan hari ini adalah kawal suara ya. Dan kalau memang ada narasi-narasi negatif tentang PSI, jangan diserang balik gitu. Udah kita nggak usah cari musuh lah kayak begitu. Jadi sekarang ini kalau di PSI kan saya jubir ya. Misalnya saya dihantam sebuah pertanyaan yang hampir memancing saya untuk menyerang balik, langsung saya berucaplah seperti orang Solo, kayak begitu. Ada mantranya. Ada mantranya sekarang. Jadi kayak begitulah. Saya kebetulan juga saya kan di DPP adalah ketua DPP bidang penelitian dan pengembangan. Jadi saya juga ikut mengumpulkan data-data. Saya juga kemudian juga jubir ya. Jadi kalau di think tank itu adalah urusan dapur, jubir itu urusan ruang tamu. Jadi saya ikut menyusun narasi-narasi ya. Kita juga ikut
sama-sama mendeteksi narasi yang negatif, yang positif kepada PSI ya. Dan yang negatif ini kita harus meresponnya seperti apa dan instruksinya ya seperti itu ya. Jangan serang balik gitu. Tadi misalnya kayak Mas Romi ya, Gus Romi dari P3 yang menyerang kami, yang mengatakan ada black ops ya, selamatkan anak, bapak sayang anak gitu ya. Ya palingan kita klarifikasi aja, enggak ini loh apa Sirekap ini kan working document. Mendingan kita awasin aja prosesnya karena dia masih berproses. Dan kita kasih bukti juga, enggak cuman kita kok, P3 juga ada yang diuntungin dari working document ini gitu loh. Lebih halus balesnya sekarang. Iya, kita bukan bocil golok lagi ya. Tapi menarik, tadi kita ngomongin Mas Kaisang ya. Mas Kaisang tuh berarti udah berapa bulan? 3 bulan? Dia itu enggak. Udah lebih. November ya. November, yang 4 bulanan lah ya. Itu berarti bisa dalam cepat itu PSI berubah karakternya. Sebenarnya kan ini kan PSI tadi Mas Uki udah bilang lah. Tukang nyerang gitu. Bocil bogolok gitu. Apalagi eranya Mas Giring juga lumayan keras tuh ya. Jadi kayak peralihan. Jadi kayak gini Mas. Perubahan positif apa tuh yang dibawa sama Mas Kaisang lah? Iya tadi kan udah saya kasih tahu ya ada suntikan elektoral. Yang paling pertama yang instan tadi adalah 13.000 orang login. Terus gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi ini sebelum Mas Kaisang masuk tuh kurang lebih seperti ini. Orang itu kan dari nggak tahu menjadi tahu menjadi suka baru dia milih. Ya kan? Ada yang udah suka tapi belum tentu milih karena sudah pendukung tradisionalnya partai tertentu, udah turun temurun gitu ya. Nah, ada yang kayak begitu. Nah, di saat kami ingat banget ya 2019 saat itu awareness orang terhadap PSI itu masih di kisaran 20-an%. Padahal pemilu udah mau mulai nih 2019 gitu. Dan karakter kami anak-anak muda yang bocil bawa golok ini ya sudah dibiarkan gitu. Nah, ketika Mas Kaisang masuk ya awareness soal PSI ini kan langsung tinggi. Dan karakter bocil bawa golok ini yang direm langsung. udah kalau dulu mungkin kebutuhannya ada, sekarang udah nggak ada lagi. Kayak gitu, malah sekarang kita harus bikin orang suka, bukan bikin orang aware. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dulu pun juga sebenarnya bukan didesain, cuman memang karakternya bocil bawa golok aja kita ini. Anak-anak muda yang penuh emosi. Sekarang anak muda yang santuy ya. Santuy, betul. Nah, tentunya juga soal soal kiprah kami ya di TKN dan lain-lain, dengan adanya Mas Kaisang itu ada semacam posisi yang lebih strategis gitu ya. Walaupun memang ini ya kita nggak bisa lah bilang bagi-bagi ini nanti, bagi-bagi kue ini nanti gitu. Cuman saya merasakan betul ya bagaimana partai-partai lain yang sebetulnya sudah besar ya, semacam Gerindra, Golkar gitu ya, begitu mengapresiasi, Demokrat juga ya, mohon maaf lupa sebut begitu mengapresiasi kehadiran PSI gitu. Dan kami merasa di sini kami dihargain banget loh. Gitu. Kami merasa di sini kami sangat diinginkan. Kalau dibanding 2019 gimana? Di sini lebih nih sekarang. Oh gitu. Iya. Saya nggak bilang di 2019 kita diinjek-injek ya. Saya juga nggak nanya. Saya juga nggak bilang itu ya. Cuman di sini kami merasa lebih dihargai dan lebih diinginkan gitu sih. Kalau ini pertanyaan terakhir Mas, karena sekarang merasa lebih dihargai. Kalau tahun lalu kan sudah dihargai, tapi kalau sekarang lebih. Kalau tahun lalu itu kan dapat. Kalau kita bicara di kabinet, posisinya itu kan ada wamen ya. Berarti kalau lebih dihargai jangan-jangan menteri ini nanti Mas. Ini dia kami di TKN sudah sepakat untuk tidak boleh membahas soal jajaran kabinet. Ya, jadi saya juga kan juru bicara Koalisi Indonesia Maju ya. Jadi kami kalau di Koalisi Indonesia Maju ini sedang fokus menghadapi isu kecurangan memang. Sedang fokus untuk menetralisir isu-isu kecurangan ya, dan kawan-kawan di parlemen itu juga sedang fokus untuk menghadapi hak angket. Gitu, dan tim hukum juga sedang fokus untuk menghadapi potensi sengketa nanti di Mahkamah Hukum. Jadi fokusnya sekarang ke sana dulu gitu. Jadi kabinet perkabinetan ini khawatirnya kalau kita bahas bisa merusak harmonisasi tim. Mungkin kayak begitu ya. Saya pikir Mas Uki saya jadi menterinya gitu. Oh enggak lah. Saya akan menggantikan. Walaupun saya nggak nolak. Itu yang penting. Enggak, tapi ya ini sesuatu yang saya saat ini belum bisa bahas. Ya tapi setiap di TKN juga berharap yang terbaik lah. Ya karena sudah kerja dan memang punya kemampuan, kenapa enggak? Ya.
Gitu dong. Itu mancing ya. Siap. Mas Uki, terima kasih. Terima kasih banyak. Seru banget ngobrol-ngobrol di podcast Merdeka. Siap, terima kasih udah diundang. Mantap. Sukses terus buat Mas Uki. Sama-sama sukses. Semoga tidak lagi menjadi bocil bau golok. Enggak dong. Sekarang kita bocil yang santuy. Mantap. Ya. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sahabat Merdeka. Terima kasih sobat Merdeka. Thank you. Thank you ya. Siap. Terima kasih. Sorry.